Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ditambah dengan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di tahun 2024 ini kita mungkin sudah sangat bosan menerima banyak janji-janji. Kita mendengarkan janji-janji itu diutarakan lewat televisi oleh calon-calon presiden yang sudah kita pilih. Dan secara langsung juga ada banyak anggota-anggota dewan, calon-calon anggota dewan yang menyampaikan janji. Anggota dewan yang sudah berjanji 5 tahun yang lalu. Dan ketika tahun ini kembali dia mencalonkan diri, dia kembali menguraikan, mengungkapkan, menyampaikan janji-janji. Tapi apakah janji yang disampaikan oleh para anggota-anggota dewan itu atau calon-calon presiden itu 100% ditepati? Atau apakah janji-janji itu memberikan semua orang merasa terberkati? Tentu tidak. Ada orang yang mengklaim janji busuk. Ada orang yang mengatakan bahwa itu hanya pencitraan dan lain sebagainya. Dan realita memang sering sekali menjawab bahwa janji yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, pemuka-pemuka negara kita ini hanya sebatas janji untuk mencari simpati yang begitu luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Allah kembali bertemu, menjumpai, menghampiri Abram, yang mana sebelumnya kalau kita melihat di dalam pasal 12, pertama sekali Allah bertemu dengan Abram dan menyuruh Abram untuk keluar dari tempat kelahirannya dari Ur Kasdim ke tempat yang ditujukan oleh Allah. Maka ketika Abram menerima panggilan Allah, dan Allah pada saat itu memberikan sebuah janji. Allah katakan bahwa Allah akan memberkati Abraham, menjadikan dia bapa yang besar, menjadikan dia mempunyai keturunan yang begitu banyak. Namun setelah Abram keluar dari tanah kelahirannya ke tanah yang dijanjikan oleh Allah 24 tahun. Setelah janji itu disampaikan, Abram belum juga mempunyai keturunan. Apakah memang janji Allah pada saat itu sudah batal? Tentu tidak. Ada banyak janji-janji Allah yang sudah Allah berikan. Namun, kenapa di dalam pasal ke-17 ini, Allah kembali menjumpainya, menghampirinya, bahkan membuat janji yang begitu luar biasa, mengganti nama Abram dengan Abraham, nama Sarai menjadi Sarah. Ini mau menegaskan bahwa Abram yang menjadi Abraham menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Setelah 24 tahun, janji pertama yang Allah sampaikan, maka tahun ke-24 Allah menyampaikan janjinya kembali, dan tahun ke-25 setelah janji pertama disampaikan, Allah akhirnya memberikan keturunan kepada Abraham di umur 100 tahun. Nah, apa yang boleh kita lihat di dalam janji Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham? Yang pertama yang boleh kita lihat di sini, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah yang diikuti oleh Abraham adalah Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menggenapi setiap janji yang dia sampaikan. Allah kembali menegaskan janjinya dalam pasal ke-17 ini karena memang Abram sudah hampir melupakan janji Allah. Di mana ketika Allah mengatakan dia memperoleh keturunan, tapi karena keturunan tak kunjung ada, istrinya Sarah menganjurkan supaya mengambil pembantunya untuk memperoleh anak, dan akhirnya memang lahir Ismail. Itu menunjukkan Abram sudah mulai ragu. Tapi ketika Allah mempertegas kembali janjinya kepada Abraham, ini mau mengindikasikan supaya Abraham jangan pernah meragukan akan janji yang telah Allah sampaikan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, jelas Allah katakan bahwa dari pihak Allah lah yang melakukan perjanjian itu. Yang artinya tidak ada andil sedikit pun dari Abram dalam janji yang Allah sampaikan. Secara kemanusiaan Abram sebenarnya sudah mulai ragu. Tapi Allah tidak mau membuat keraguan Abraham itu semakin menjadi-jadi. Allah menunjukkan keperkasaannya, Allah menunjukkan kesetiaannya, Allah menunjukkan otoritasnya. Maka sekalipun Abraham ragu, tapi kasih Allah terhadap Abraham benar-benar nyata dan tetap. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam perikop ini? Karena itu namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, karena engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Dan aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa, dan daripadamu berasal raja-raja. Yang pasti keturunan daripada Abraham yang dijanjikan oleh Allah bukanlah keturunan seperti orang yang tidak percaya. Tetapi keturunan yang diberikan Allah kepada Abraham adalah keturunan yang sangat berkualitas, yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar sungguh-sungguh terberkati. Tidak hanya Abraham yang diberkati oleh Allah, istrinya Sarai pun diberkati oleh Allah. Walaupun Sarai sebenarnya sudah ingkar terhadap janji Allah. Di mana ketika dia menyuruh Abraham mengambil pembantunya, di sana sudah ada keraguan. Tapi kasih Allah tetap nyata kepada Sarai. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarai. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Berkat yang sama, janji yang sama telah Allah berikan kepada Abraham dan Sarai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, tema yang sampai kepada kita dikatakan Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Apa yang boleh kita lihat? Iman daripada Abraham mempercaya oleh Allah itu adalah kebenaran yang membuat dia menjadi diberkati, yang membuat dia mendapatkan belas kasihan yang begitu luar biasa dari Allah. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka iman itu harus sungguh-sungguh kita imani dengan melakukan segala kebenaran-kebenaran. Maka kita mau diajak untuk senantiasa percaya dengan sungguh-sungguh terhadap janji Allah yang sudah Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu begitu luar biasa. Sehingga di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, menyambut Paskah ini, kita mau melihat bagaimana janji itu juga nantinya diwujud nyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka pemberkatan yang diterima oleh Abraham dari Allah juga kita terima hingga pada saat ini. Karena kita merupakan bagian daripada anak-anak Abraham yang dijanjikan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Maka karena kita semuanya Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati oleh Allah, anak-anak janji Allah, maka seharusnya kita harus hidup memelihara janji Allah dengan menjaga kebenaran, kekudusan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan supaya kita jangan pernah ragu untuk beriman kepada Tuhan. Manusia ini sering sekali membuat janji busuk, janji palsu kepada kita. Tapi Allah tidak pernah lupa. Walaupun 24 tahun setelah Allah berjanji kepada Abraham, tetapi bukan berarti Allah mengabaikan janji. Maka kita harus katakan Bapak Ibu, bahwa janji Allah itu juga nyata. Maka mari kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Bukan kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang sekitar. Tapi percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada dua orang yang bersahabat. Namanya Jack dan Jacob. Suatu ketika Jack dan Jacob ini bersahabat mulai dari kecil. Maka apa yang mereka lakukan pada masa kecil? Mereka katakan,
kita akan bersama-sama membangun negeri kita ini. Jack anak orang kaya, sementara Jacob anak orang miskin. Oleh karena sebuah pekerjaan, orang tua Jack pindah ke suatu kota. Maka sebelum Jack meninggalkan Jacob, Jack katakan, ini pegang sebuah perhiasan anak-anak tentunya. Permainan anak-anak. Dan kalau aku nanti sukses, aku akan menjumpaimu. Aku akan membantumu di dalam segala keterpurukanmu. Berjalan 25 tahun kemudian, Jack akhirnya menjadi pengusaha, meneruskan usaha daripada ayahnya. Jacob tetap dengan kemiskinannya. Maka ketika Jacob mengetahui bahwa Jack sudah orang sukses, dia menjumpai dan membawa apa yang diberikan oleh Jack pada masa kecil. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu yang terjadi? Jack sengaja melupakannya. Dia melihat, tapi dia merasa gengsi. Seorang anak kampung menjumpainya di kantornya yang begitu elit. Lalu dia katakan, aku tidak mengenalnya. Jacob akhirnya pulang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia sering sekali seperti itu. Manusia sering sekali melupakan janji-janjinya. Manusia sering sekali ketika dia sudah menjadi orang hebat, dia katakan, aku tidak mengenalnya. Tapi Allah di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam kekurangan Abraham sekalipun, di dalam kelemahan Sarai sekalipun, tetapi janji Allah tetap Allah nyatakan kepada mereka. Allah tidak katakan, aku tidak mengenal mereka lagi, karena mereka sudah mengingkari. Tapi Allah tetap katakan, aku tetap memberkati engkau. Tidak hanya Abraham yang diberkati, tapi janji Allah, keturunanmu juga akan kuberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya bagi kita semuanya untuk tetap setia, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dan yakinlah akan janji Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kehidupan kami apapun hidup kami. Kami mau tetap berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.